Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar antum semua? Semoga antum senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita telah dapat melanjutkan pembelajaran kita PAI di video kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz, seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita PAI di video kali ini, Ustadz akan menyampaikan sebuah nasihat kepada antum semua dari sebuah hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, yang mana hadisnya berbunyi, di sahibil Quran iqra'u wartaki warattal kama kunta turattalu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'u biha. Yang artinya dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah oleh antum dan naiklah derajat antum di surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana antum membacanya di dunia dengan tartil. Sesungguhnya derajat antum di surga terdapat pada poin ayat terakhir yang antum baca. Nah, anak-anak ustaz sekalian, ini dalil bahwasanya orang yang sering membaca Al-Quran derajatnya akan semakin tinggi di surga. Sampai-sampai para ulama berdalil bahwasanya surga itu tingkatannya sesuai dengan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada 6.000 lebih jumlah ayat, maka surga juga ada 6.000 sekian derajat. Nah, jadi orang yang sering membaca Al-Quran, yang sering khatam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan puncak tertinggi di surga kalau dia sering membaca 6.000 sekian ayat tersebut. Adapun jika dia kurang bacaannya, maka dia sesuai dengan bacaan yang sering dia baca tersebut. Nah, ini merupakan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk selalu semangat dalam membaca Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah nasihat dari Ustadz kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa antum aplikasikan dalam kehidupan antum sehari-hari. Baik anak-anak ustaz, insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang lalu tentang solat sunnah munfarid dan solat sunnah berjamaah. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang mempraktekkan solat sunnah berjamaah dan solat sunnah munfarid. Di sini akan Ustaz jelaskan tentang mempraktekkan solat sunnah berjamaah dan munfarid ini kepada anak-anak Ustaz sekalian. Yang pertama, berniat di dalam hati kita untuk melaksanakan solat sunnah berjamaah ataupun munfarid. Ya, sama seperti kita melaksanakan solat fardu yang 5 waktu. Kita berniat ya sebelum melaksanakan solat di dalam hati kita masing-masing. Nah, jadi niat ini adalah perkara yang sangat penting dalam melaksanakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita mengatakan di dalam hadisnya yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Seseorang akan mendapatkan
sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Nah, maka sebelum kita melaksanakan sholat sunnah berjamaah ataupun munfarid, maka kita berniat di dalam hati kita masing-masing ikhlas ya, karena Allah, ingin mengharapkan pahala dari Allah, dan kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah, ini takbir yang pertama di dalam solat, baik itu solat fardu maupun solat sunnah. Ini merupakan rukun ya di dalam solat, takbiratul ihram. Jadi barang siapa yang tidak takbiratul ihram dalam solat, berarti tidak ada solat baginya. Yang ketiga, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surah-surah pilihan atau surat-surat pendek di dalam Al-Quran, sama seperti kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Yang keempat, bacaan dan gerakan sholat sunnah sama dengan sholat fardu yang 5 waktu yang kita kerjakan, mulai dari takbiratul ihram ya, sampai salam. Jadi gerakan dan bacaannya sama. Yang kelima, salam. Nah, jadi yang terakhir, setelah kita membaca tahiyat terakhir, maka kita mengucapkan salam ke kanan dan mengucapkan salam ke kiri. Itulah beberapa tata cara mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Baik anak-anak Ustaz, kemudian apa hikmah melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid ini? Nah, di sini ada beberapa hikmah yang Ustaz akan sampaikan kepada antum. Pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu melaksanakan sholat sunnah di samping mengerjakan yang fardu, maka dia akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sering ya salat, maka dia akan semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk ya orang yang mensyukuri nikmat Allah ya, dengan melaksanakan solat-solat sunnah di dalam kehidupannya sehari-hari, seperti Nabi kita SAW ya, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, namun Nabi kita dia tidak pernah meninggalkan ya solat sunnah di dalam hidupnya, sampai-sampai ya kaki beliau bengkak ya karena melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah dan menyerahkan semua urusan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan persoalan ataupun permasalahan, maka kita akan serahkan urusan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar ya kepada kita untuk bisa menyelesaikan ya persoalan kita tadi. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hikmah tentang salat sunnah berjamaah dan munfarid yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz bisa memahami materi ini, yang mana salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan mana salat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, dan mana salat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan juga bisa dikerjakan secara munfarid atau perorangan.
Baik anak-anak Ustadz semuanya, pada video pembelajaran ini Ustadz akan memberikan beberapa soal latihan kepada antum tentang materi kita sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Soal yang pertama, tuliskanlah 3 sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, kemudian sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, dan sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan juga bisa dikerjakan secara munfarid. Soal yang kedua, tuliskanlah 3 hikmah bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Silakan anak-anak Ustadz jawab latihan soal-soal ini di Google Form yang insya Allah akan Ustadz bagikan link dari Google Formnya di Classroom. Demikianlah materi pembelajaran kita untuk video kali ini yang membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa memahami materi kita ini dan bisa membedakan mana sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan mana sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, dan mana sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid dan juga bisa dikerjakan secara berjamaah. Demikianlah materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa memahami dan bisa mengaplikasikan sholat-sholat sunnah yang telah kita pelajari ini dalam kehidupan antum sehari-hari. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.